Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih dalam bab yang sama, yaitu bab harapan. Bagaimana setiap muslim dan muslimah berusaha untuk selalu saja menaruh harapannya dan bersangka baik kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun cobaan yang datang kepada kita, pasti dengan hikmah Allah, dan pasti itu diselimuti dengan kasih sayang Allah, di mana Allah menginginkan kebaikan buat kita. Karena dengan cobaan kita jadi lebih memahami makna daripada nikmat, dan juga dengan cobaan kita jadi lebih mengetahui kalau kita punya Tuhan, menyadari, dan hanya kita bergantung dan kembali kepadanya. Sedikit cobaan akan ada jalan keluar setelahnya. Allah menjanjikan dalam Al-Quran 2 kali, Allah ulangi ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Pastikan di setiap kesulitan, cobaan akan ada kemudahan. Jadi selalu akan ada solusi dan tidak mungkin tidak. Juga Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Demikian juga kalau ada nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya, dan Allah menjanjikan untuk menambahkan nikmat itu. Ya. Kita tinggal bersyukur kepada Allah, kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian, kita akan masuk insya-Allah, dan hadis terakhir ya yang kita bahas yaitu hadis nomor 428. Saya ingatkan kembali dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tudhnibun la khalaqallahu khalqan yudhnibuna fayastaghfirun fayaghfiru lahum. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampunan, maka dia pun mengampuni mereka. Hadis ini riwayat Imam Muslim, dan maknanya jelas yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu manusia wajar terjerumus dalam kesalahan, tapi asal mereka tidak selalu menganggap remeh dan mempermainkannya, karena kita semua pasti berbuat salah. Yaitu salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa manusia punya kekurangan dan mereka bukan pencipta. Yang tidak akan pernah buat salah adalah sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang beriman mereka lebih berhati-hati. Keterjerumusan dalam dosa di masa lalu tidak akan membuat mereka mengulangi kesalahan yang sama di masa depannya. Kita akan lanjutkan teman-teman di bab harapan ini, hadis 429 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فقد لقيت وراء هذا الحائط يشهد فمن لقيت سأولاني فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه وبشره بالجنة. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami pernah suatu hari duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu bersama kami Abu Bakar dan Umar di tengah kelompok para sahabat ridwanullahi alaihim. Tiba-tiba Rasulullah SAW berdiri dari tengah-tengah kami, kemudian beliau lama tak kunjung kembali kepada kami. Pergi dan tidak kembali-kembali. Sehingga kami takut kalau beliau diculik tanpa sepengetahuan kami. Maka kami cemas lalu berdiri. Dan saya adalah orang pertama yang cemas. Maka saya keluar mencari Rasulullah SAW hingga saya sampai di sebuah kebun milik orang-orang Ansar. Dan perawi hadis menyebutkan hadis yang cukup panjang. Lalu sampai pada saksi bahasannya, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, pergilah, siapa saja yang kamu temui di balik pagar kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia meyakini dengan hatinya
maka sampaikan kabar gembira dengan surga kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti biasa teman-teman, kita coba membedah lebih dalam insya Allah hadis ini. Yang pertama teman-teman sekalian yang bisa kita ambil, bagaimana cintanya para sahabat ridwanullah alaihim kepada baginda Nabi SAW. Terbukti pada saat Nabi SAW sedang duduk bersama beliau, mereka selalu menemaninya. Beliau selalu merindukan untuk melihat, mendampingi, memenuhi kebutuhan, bertanya, melindungi dan seterusnya. Satu hari Abu Hurairah mengatakan, kami pernah duduk bersama Nabi SAW, begitu juga ada Abu Bakar dan Umar, dengan sahabat-sahabat yang lain tentunya. Dan biasanya Nabi SAW kalau berdiri, beliau menyampaikan akan kemana. Saat itu beliau tidak bicara apa-apa dan beliau tiba-tiba pergi saja. Tentu para sahabat mengira mungkin Nabi SAW hanya keluar sebentar lalu akan kembali. Tapi karena lama sekali Nabi SAW tidak kembali, maka para sahabat menjadi cemas. Termasuk perawi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan kami pun berdiri. Kemudian kami coba mencari tahu Nabi SAW. Kami terus mencari tahu Nabi SAW. Ini menandakan cinta mereka kepada Nabi SAW. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin mereka lakukan ini. Ya. Tidak mungkin mereka melakukan hal ini. Gitu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah sebab Nabi SAW tidak ada bersama mereka dan pergi itu karena beliau menerima wahyu. Menerima wahyu. Dan karena perintah yang sampai kepada baginda Nabi SAW agar beliau pergi ke salah satu kebun Ansar tadi untuk menerima wahyu di sana. Oleh karena itu beliau tidak menyampaikan kepada para sahabatnya. Tidak menyampaikan kepada para sahabatnya. Nah. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah inti bahasan kita tentang bab harapan. Bagaimana wahyu yang baru diterima oleh Nabi SAW itu beliau menyampaikan kepada Abu Hurairah. Mengatakan, pergilah, setelah Abu Hurairah menanyakan, ya Rasulullah kami cemas kepada anda dan segala macam dalam kisah panjang dalam hadits ini, kata Nabi SAW, pergilah kalau gitu. Sekarang kamu keluar dari kebun ini, siapapun yang kau temui, tidak terkecuali, sampaikan kepada dia, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dan yakin dalam hatinya tentang kalimat ini, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Sampaikan kalau dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini bab harapan yang luar biasa teman-teman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, closing penutupan hidup kita di muka bumi ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam, ya. Karena itu kata kunci penyelamatan. Dan bagaimana Nabi SAW juga mengatakan dalam hadits, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Seperti itu kurang lebih, ya, berita gembira yang luar biasa ini. Ya. Sampai ada hadits bitaqah yang masyhur, ya, dikenal dengan hadits kartu bitaqah. Akan didatangkan kata Nabi SAW seseorang pada hari kiamat, dosanya bergunung-gunung, memenuhi timbangan dosanya. Sehingga ditanyakan kepada dia, kira-kira kau punya amal nggak yang bisa mengimbangi dosa sebanyak ini? Maka dia mengatakan, ya Allah, amal apa kira-kira? Setelah melihat dosa sebanyak ini, kemudian masih ada amal yang bisa saya ingat untuk bisa mengimbangi ini. Maka kata Nabi SAW, Allah pun menyuruh mengeluarkan sebuah kartu. Dikenal dengan bitaqah, ya, keluarkan kartu. Dan isinya, la ilaha illallah. Ditaruhlah timbangan tersebut, ya. Di atas timbangan amalnya, maka seluruh dosanya terlempar. Dan ini kalimat la ilaha illallah yang betul-betul ikhlas, tulus karena Allah. Bagaimana maksudnya? Mustaiqinan, ya. Biha qalbuhu, dia yakin dengan sepenuh dalam hati, maksudnya betul-betul dia tidak pernah melakukan syirik kepada Allah. Dia betul-betul yakin tidak ada pencipta kecuali Allah. Cuma ada kelalaian yang dia lakukan sehingga dia sempat terjerumus dalam beberapa kemaksiatan. Seperti itu gambarannya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 430 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla fi Ibrahim alaihi salam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas
ومن تبعني فإنه مني وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. Artinya Nabi SAW membaca firman Allah Azza wa Jal, firman Allah yang maha mulia dan maha tinggi tentang Nabi Ibrahim AS yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Dan barang siapa yang mengikutiku maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Surah Ibrahim ayat 36. Dan ucapan Isa alaihissalam yang artinya jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Ma'idah 118. Maka Nabi SAW pun mengangkat kedua tangannya ya, sambil berdoa, ya Allah, umatku, umatku. Lalu beliau menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan Tuhanmu lebih mengetahui. Lalu tanyakan kepadanya mengapa dia menangis. Maka Jibril mendatangi beliau dan Rasulullah SAW memberitahukan kepada Jibril apa yang telah beliau ucapkan. Sedangkan Allah lebih mengetahui kenapa Nabi SAW menangis. Maka Allah SWT berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan, sesungguhnya kami akan membuatmu ridho perihal umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini kita coba korek mutiaranya teman-teman sekalian dan pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana ya, cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Dan bagaimana beruntungnya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beruntung sekali. Kita harus bersyukur, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Karena di depan kita ini ada seorang pemimpin yang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dia dan umatnya akan diselamatkan. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan umat ini, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya tentunya ya. Dan semoga kita hidup dan meninggal di atas sunnah Nabi SAW. Allahumma amin. Maka Nabi SAW pada saat membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim memastikan meminta kepada Allah dalam surah Ibrahim ayat 36, ya Allah, siapa yang mengikuti golonganku, artinya selamatkan bersama aku. Nabi Isa AS dalam surah Al-Ma'idah 118 juga berkata, pada saat hari kiamat, ya Allah SWT menghakimi dia, apakah kau mengatakan kepada pengikutmu, hai Isa, sembahlah aku dan ibuku selain daripada Allah? Maka Nabi Isa mengatakan dalam beberapa ayat yang cukup panjang, ya Allah, sungguhnya aku tidak menyampaikan kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepada aku. Selama aku hidup, aku bertanggung jawab, tapi setelah engkau mewafatkan aku tidak tahu lagi keadaan mereka. Lalu Isa mengatakan, kalau engkau menyiksa mereka, mereka hamba-hamba. Kalau engkau memaafkan, maka itu kau adalah zat yang maha pengampun, gitu kan. Artinya kedua nabi ini ya, mereka prihatin dengan pengikutnya. Mereka mau pengikutnya ikut masuk ke dalam surga. Maka dengan membaca dua firman ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan umatku, umatku. Jadi luar biasa bagaimana cinta beliau kepada umatnya. Dalam sabda Nabi SAW yang lain, tidak ada satu umat pun sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Karena semua nabi-nabi sebelum kita telah menyampaikan akan ada nanti nabi terakhir. Dia adalah nabi yang paling mulia. Kami semua diutus nabi-nabi ini untuk kaumnya, tapi dia diutus untuk alam semesta. Dia adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dia orang yang pertama masuk dalam surga. Umatnya adalah umat yang terbaik, akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Kita ini semua jadi saksi nanti hari kiamat, teman-teman. Ditangkan Nuh alaihissalam. Lalu Allah bertanya kepada Nuh, ya, kepada kaumnya, apakah orang ini pernah menyampaikan kepadamu, kepada kalian tentang agamaku atau agama yang aku perintahkan? Maka mereka mengatakan kami tidak mengenal Nuh ini. Padahal kaumnya sendiri, mereka mungkiri karena takut masuk neraka. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada Nuh, mengatakan saya sudah sampaikan.
Bisa ditanya kepada Muhammad dan umatnya, lalu datangkanlah Nabi Muhammad SAW bersama kita semua. Lalu kita mengatakan, benar ya Allah, kami membaca dalam kitabmu, dalam surah Nuh, engkau menjelaskan, kemudian dari surah Al-Anbiya, engkau juga menyampaikan, dan beberapa surah yang lain, ya, kita akan memberikan kesaksian. Maka dengan itu, kaumnya tidak punya lagi hujjah atau argumentasi untuk menyalahkan Nuh alaihissalam dan Nuh akhirnya selamat, gitu kan. Jadi kita luar biasa, bahkan kata Nabi SAW lebih mulia daripada hadis tadi, artinya lebih menjanjikan luar biasa buat kita, umat Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk dimasuki oleh nabi-nabi sebelum aku masuk. Beliau adalah orang pertama masuk ke dalam surga. Orang pertama menikmatinya. Dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Jadi tidak ada orang lain sebelum kita, walaupun dia ya lebih soleh, mendahului kita masuk. Kita lebih dulu masuk, umat Muhammad SAW. Ini keutamaan yang luar biasa gitu. Ya. Dan ini bab harapan yang luar biasa. Kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW saja sudah luar biasa sekali. Itu sudah sebuah karunia yang luar biasa. Gitu. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana kemaha besaran Allah Subhanahu Wa Taala, kemaha kuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sudah tahu segala hatunya. Tetapi Allah ya, memerintahkan Jibril agar punya tugas dijalankan, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Allah tahu. Pada saat Nabi SAW menangis, mohon ya Allah, umatku, umatku. Allah tahu kenapa dia menangis. Allah tahu apa yang diminta. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Semua mampu atas apapun. Dan Allah tahu. Ya. Allah sifatnya al-alim, yang mengetahui segala satunya. Gitu kan. Bahkan dia al-khabir, yang bisa memberitahukan apa saja ya, yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tapi Allah di sini bertanya kepada Jibril AS, murni bertanya sebenarnya, ya, bukan karena tidak tahu, tapi untuk memerintahkan Jibril bertanya kepada Nabi SAW agar ada sistem yang sudah Allah buat ini tetap berjalan. Jibril ditugaskan mendatangi Nabi dan menyampaikan. Nabi menyampaikan jawabannya, padahal Allah sudah tahu semuanya. Ini mirip dengan hadis Nabi SAW yang lain. Nanti pada hari kiamat akan terdengar suara gemuruh di depan surga. Suara gemuruh di depan surga. Kemudian Allah SWT bertanya kepada para malaikat, suara apakah itu? Suara apakah itu? Gitu kan? Padahal Allah lebih tahu, kata Nabi SAW, suara apa itu. Allah sangat tahu suara apa itu. Maka pada saat itu pun, ya, malaikat mengatakan itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta ya Allah agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka Allah pun mengatakan masukkan orang tua mereka bersama mereka. Ini juga karunia yang luar biasa. Tapi di sini saksi bahasan kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tahu, tapi Allah bertanya, bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah lebih tahu. Makanya di sini ada potongan perkataan mengatakan wa rabbuka a'lam, dan Tuhanmu lebih tahu. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga atau pelajaran yang kita ambil dari ini adalah bagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada umat ini. Kalau Nabi Ibrahim bisa diselamatkan dengan pengikutnya dalam surah Ibrahim ayat 36 tadi, Nabi Isa AS kemungkinan umatnya juga masih ada yang bisa dimaafkan. Ya. Tentu yang beriman pada beliau di masa itu ya, bukan orang-orang yang sudah kufur ya di masa sekarang. Karena setelah datang Nabi Muhammad SAW sudah jelas hadis-hadis Nabi SAW gitu kan. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku diutus dari ahli kitab, dari Yahudi, dari Nasrani. Kemudian mereka tidak beriman kepadaku, lalu mereka meninggal kecuali mereka termasuk ahli neraka. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa AS. Kemudian setelah Nabi Isa diangkat, mereka terjadi perubahan-perubahan. Gitu. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masih bisa memaafkan. Tentu kita di sini menghakimi orang secara zahir. Urusan di akhirat itu urusan Allah, dikenal dengan tahta masyiatillah. Ya, itu di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah mau menghakimi apa yang di akhirat karena itu kuasa Allah. Tapi di dunia secara zahir kita menghakimi orang itu. Ya, sesuai dengan teori-teori syar'i tentunya. Cuma di sini teman-teman sekalian, bagaimana Allah mengatakan inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Kami pasti akan membuatmu ridho hai Muhammad. Dan makna ridho adalah di atas puas. Kalau ada orang butuh bantuan, kemudian dia bilang, tolong bantu saya 1 juta rupiah. Lalu kita bantu dia 1 juta. Ini 1 juta rupiah, silakan.
diambil sama dia. Itu kita belum membuat dia ridho, kita hanya membantu di kebutuhan dia pada saat itu saja. Gitu kan. Tetapi kalau teman-teman sekalian, kita lalu tanya dia, di mana rumahnya, kita datang ke rumahnya, kita ngobrol sama dia di rumahnya. Ya. Kemudian kita penuhi kebutuhannya, anak-anaknya kita sekolahkan, rumahnya kita perbaikin, sampai dia udah nggak bisa bilang lagi, mau bilang terima kasih udah nggak tahu harus bilang apa. Sulit, terima kasihnya kayaknya nggak cukup gitu. Ada orang biasa kadang-kadang begitu, kadang-kadang sudah karena terlalu baik orang ini di hadapannya, dia sudah nggak tahu harus bilang apa lagi. Nah itu namanya kita buat dia ridho. Nah, mirip dengan makna hadits ridho Allah fi ridho walid. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua gitu kan. Jadi bagaimana kita membuat orang tua kita itu sudah sampai mungkin nggak bisa ngomong lagi karena baiknya kita sama mereka. Kita bakti, kita santun, kita ramah, kita penuhi kebutuhannya. Sampai mereka ridho, maka Allah pun akan ridho. Allah akan ridho, Allah akan berikan apapun yang membuat kita sudah tidak bisa lagi mengucapkan apa lagi kecuali Alhamdulillah, sudah kita nggak bisa ngomong apa lagi. Karena luar biasa nikmat Allah yang melimpah, Allah akan berikan gitu. Nah di sini Nabi SAW menjanjikan, sanurdika ya fi ummatika. Kami akan membuatmu ridho hai Muhammad. Bagaimana ridhonya Nabi Muhammad SAW? Ya sampai umatnya tidak lagi di neraka. Seperti itu. Baru Nabi Muhammad SAW ridho. Karena beliau memang tidak mau umatnya masuk ke neraka. Beliau tidak mau umatnya masuk ke dalam neraka. Gitu kan? Jadi bagaimana ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan hal yang luar biasa di sini, dan juga potongan akhir hadits wala nasu'uk, dan kami tidak akan mengecewakanmu ya, atau menyakitimu. Artinya sampai kau iya semuanya. Dan banyak hadis tentang masalah syafaat ini ya. Bagaimana Nabi SAW disuruh oleh Allah SWT untuk mengeluarkan dari umatnya yang dalam hatinya seperti dinar dari keimanan. Kemudian Nabi SAW mengeluarkan yang Allah inginkan jumlahnya sangat banyak dari umat beliau SAW. Kemudian pada saat beliau kembali kepada Allah, Allah mengatakan keluarkan lagi dari neraka siapapun dari umatmu siapapun yang memiliki keimanan setengah dinar. Dikeluarkan lagi banyak. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan kembalilah dan keluarkan siapapun dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Artinya luar biasa. Sudah tidak ada lagi biji sawi itu tipis sekali seperti debu. Tidak ada lagi yang apa namanya tertinggal di neraka. Ini luar biasa gitu. Ya. Dan ini bab harapan yang sangat besar. Tapi tentu teman-teman sekalian, jangan kita karena memahami hadis ini lalu kita memahami dengan salah. Misalnya kita mengatakan, oh kalau begitu nggak apa-apa deh, toh juga nanti masuk surga. Hati-hati. Karena Anda tidak tahu berapa lama di neraka baru kemudian diselamatkan oleh Nabi SAW. Itu pertama. Sisi yang lain juga, ya, bisa saja mungkin selama Anda menjalankan di muka bumi ini, lalu Anda batalkan keislaman Anda tanpa Anda sadari. Maka Anda bukan lagi umat Muhammad SAW. Ya, maka harus peka. Nggak boleh kita teledor dalam memahami atau salah dalam memahami hadis seperti ini. Selanjutnya hadis nomor 431 dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala ya Muadz, hal tadri ma haqqullah ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Wa haqqal ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Fakultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Qala la tubashirhum fayattakilu. Aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas seekor keledai. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, sungguhnya hak Allah atas hamba adalah hendaknya mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sedangkan hak hamba atas Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan apapun. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh saya memberi kabar gembira ini kepada orang-orang? Beliau bersabda, jangan beritahukan kepada mereka, nanti mereka bergantung kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini juga memberikan banyak sekali pelajarannya, memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Mutiara yang pertama atau pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah bagaimana jelinya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam menyampaikan sabda Nabi SAW. Beliau bisa masuk ke inti penyampaian hadis, tapi beliau tidak menyampaikan langsung.
Tapi beliau menceritakan pada saat itu, saya sedang boncengan dengan Nabi SAW di atas seekor keledai. Kemudian yang kedua, bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Merendahnya beliau SAW. Beliau berboncengan di atas seekor keledai kecil. Tapi berboncengan berdua dengan sahabatnya. Untuk menunjukkan beliau bergabung bersama sahabatnya, bersama umatnya, bersama masyarakatnya. Ya. Ini tawaduk yang luar biasa. Merendah yang luar biasa dari Nabi SAW. Dan beliau memaksimalkan waktu, tidak menyanyiakan, pada kesempatan itu langsung menasihatin Mu'adz. Ya. Dan ini juga pelajaran lain yang bisa kita ambil. Pelajaran yang ketiga, bagaimana seseorang yang berilmu, Allah titipkan amanah walaupun tidak banyak ilmunya, maksimalkan waktu, nasihatin orang. Mungkin sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah kisah, ya, sebuah nasihat, sepotong kata mungkin bisa menyadarkan orang, kita tidak tahu. Ya. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Berapa banyak orang yang jadi baik justru karena nasihat yang disampaikan. Kan begitu. Kemudian pelajaran yang keempat teman-teman sekalian adalah, ini bab harapannya ya. Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, apakah kau tahu hai Mu'adz apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kalau hak Allah atas hamba masuk akal, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya memang sebagai pencipta kita wajib tunduk dan patuh kepada Allah. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW sini. Mereka menyembahnya dan tidak membuat kesyirikan. Tapi di sini bab harapan yang luar biasa adalah dikatakan dan hak hamba atas Allah. Artinya kita bisa meminta itu kepada Allah, hak kita. Dan kita siapa harus bisa merasa punya hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah penyampaian Nabi SAW. Jadi memang di sini pelajaran yang luar biasa adalah bagaimana seorang hamba punya hak atas Allah. Di mutiara ini kita coba, untuk mutiara yang keempat ini kita ambil hak ini. Kalau hak Allah, atau kita jelaskan, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka sibuk menyembahnya. Tunduk, patuh, semua yang diperintahkan, wajib sunnah dikerjakan, yang dihalalkan dinikmati, yang diharamkan ditinggalkan, yang dilarang dijauhi. Itu poinnya. Dan tidak boleh mereka menyekutukan, mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dalam hal apapun, syirik nggak boleh. Ini dosa besar, induk dosa besar. Tidak boleh partnerkan dengan Allah. Ya. Maka ini poin keselamatan. Kalau kita lakukan itu, kita sembah Allah semampu kita, yang wajib dan sunnah kita kerjakan, yang halal kita nikmati, yang diharamkan atau yang dilarang, makruh pun kita tinggalkan. Maka ada hak kita yang bisa kita minta kepada Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atau hak kita terhadap Allah, Allah tidak akan menyiksa kalau kita tidak pernah berbuat syirik. Artinya, dosa-dosa selain syirik masuk dalam umumnya firman Allah SWT dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni semua dosa selain itu sesuai yang Dia inginkan. Sebesar apapun dosa seseorang selama bukan kufur, bukan syirik kepada Allah SWT, maka dia keyakinan ahli sunnah wal jamaah masih tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah, kalau Allah mau Allah siksa, wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau Allah ampuni. Pelajaran yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, apakah boleh saya beritahukan ini kepada orang-orang? Kata Nabi SAW, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan kau sampaikan ini. Ya. Karena mereka bisa bergantung. Maksudnya jangan kau jadikan ini sebagai hadis inti yang selalu kau bahasakan. Sehingga orang akhirnya bergantung padanya. Tapi bisa masuk dalam maknanya adalah kau sampaikan sesekali sebagai amanah ilmu. Ya. Boleh kau sampaikan. Karena tidak mungkin. Seperti sekarang sampai kepada kita. Dan ini bukan larangan mutlak maksudnya. Karena ada beberapa hadis kayak misalnya motivasi masalah keutamaan sholat, keutamaan puasa. Itu kan harus rutin disampaikan supaya orang terus termotivasi kan. Kalau ini jangan rutinkan, sampaikan. Tapi kalau sudah sampaikan sekali sudah cukup. Supaya jangan orang bergantung padanya. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya.
Selanjutnya teman-teman sekalian yang kita masuk atau kita bahas lagi dalam bab harapan ini adalah hadis ya. Nomor 432. Berbunyi dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Apabila seorang muslim ditanya dalam kuburnya, dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian bahwasanya dua kalimat syahadat membantu seseorang di kuburnya dari pertanyaan malaikat. Pelajaran yang lain adalah bagaimana orang-orang beriman itu Allah kokohkan lisannya sehingga pertanyaan malaikat bisa dijawab. Ini dikenal dengan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah tetapkan di lisan orang beriman untuk bisa menjawab. Dan yang dimaksud di sini potongan ayat fil hayatid dunya fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maknanya juga ada di kuburan. Pertanyaan malaikat itu sendiri. Dan ini berita gembira. Ternyata berita syahadat atau kalimat syahadat ini bisa menyelamatkan orang dari pertanyaan malaikat di kuburan. Dan ya, dinukil dalam athar yang sahih, kuburan adalah awal negeri akhirat. Siapa yang lolos dari situ maka dia di depannya akan lebih mudah. Selanjutnya hadis nomor 433 dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Innal kafira idza amila hasana ut'ima biha tu'matan minad dunya wa ammal mu'min fa inna Allah ta'ala yaddakhiru lahu hasanati fil akhirah wa yu'kibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi." Sesungguhnya apabila orang kafir melakukan kebaikan, maka dia dibalas dengan diberi makanan di dunia, dari dunia. Adapun orang mukmin, maka Allah menyimpan kebaikan-kebaikannya untuk di akhirat dan memberi rezeki dunia atas ketaatannya. Dalam satu riwayat lain, "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha." Dan kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya riwayat yang kedua ini, sesungguhnya Allah tidak menzalimi kebaikan seorang mukmin, dengan kebaikan itu dia memberikan rezeki di dunia dan balasan di akhirat. Adapun orang kafir, maka dia diberi rezeki di dunia dengan kebaikan-kebaikan amal yang dia kerjakan karena Allah Ta'ala. Namun ketika dia datang di akhirat, dia tidak lagi memiliki satu kebaikan pun yang karenanya dia diberi balasan. Hadis ini riwayat Muslim. Baik, kedua riwayat ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita dua buah pelajaran. Yang pertama, bagaimana orang mukmin itu asal dia betul-betul beriman kepada Allah dengan benar, maka dia akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan di dua wilayah, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada persepsi mengatakan orang beriman tidak diberikan rezeki dunia, itu keliru. Mungkin hidupnya pas-pasan, ada mungkin ya, ada mungkin yang pas-pasan, tapi tetap akan ada rezekinya. Tidak akan meninggal seseorang sampai akhir rezekinya akan masuk ke mulutnya, kalaupun itu ada makanan ataupun minuman, baru dia meninggal dunia. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Tidak akan meninggal satu nyawa sampai dilengkapkan semua rezekinya. Sampai dilengkapkan semua rezekinya. Ya. Jadi ini perlu di garis bawahi, kalau kita beriman kita akan mendapatkan dunia dan juga kita akan dapatkan di akhirat. Dalam riwayat kedua itu, riwayat yang pertama dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menyimpankan bagi dia, tidak diberikan semua di dunia. Di akhirat dia akan panen dan di dunia juga akan dipenuhi semua kebutuhannya. Ya. Sementara orang kafir, kalau dia berbuat kebaikan apapun itu sifatnya, maka kebaikan tersebut teman-teman sekalian akan dihabiskan di dunia. Misal dia ini pelajaran yang kedua ya, tentang balasan orang kafir. Kalau tadi pertama balasan orang beriman. Orang kafir akan diberikan atas kebaikan dia yang dianggap baik dalam syariat Allah. Misalnya bakti dengan orang tua, jenguk orang sakit,
bersedekah, ini kan semua dalam agama Allah baik ya. Kalau ada orang kafir lakukan itu, maka mereka akan mendapatkan balasan dalam bentuk rupa makanan di dunia. Dia akan menikmati makanan enak, dia akan mendapatkan rezeki, pakaian, kendaraan, segala macam. Itu karena kebaikan dia yang dia lakukan, Allah habiskan di dunia. Di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa lagi. Jadi sebatas di dunia saja. Kalau orang beriman tidak. Dia berbuat baik, akan dia dapat balasan di dunia, karena dia misalnya dia bersedekah, dia bakti sama orang tua, Allah balas di dunia. Di akhirat juga akan dapat balasan yang lebih besar daripada itu. Dan ini juga bab harapan yang luar biasa. Artinya orang beriman teman-teman tidak perlu khawatir dengan rezeki di dunia. Dia akan dapatkan. Sebagaimana juga di akhirat dia akan dapatkan yang terbaik. Allahu a'lam.